Maaf ya, maaf sekali lagi. Maaf sekali lagi. Di zaman jahiliyah, yang terpecah belah itu yang belum beriman. Ketika sudah beriman, semuanya bersatu. Di zaman jahiliyah, yang terpecah belah itu yang belum beriman. Ketika sudah beriman, semua bersatu. Jadi iman itu mempersatukan. Iman itu membawa cinta. Iman itu membawa kemajuan. Jadi kalau ada orang yang sudah beriman tidak senang dengan persatuan, tidak senang dengan kemajuan, dipertanyakan keimanannya. Ya lihat Ali Imran ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala. Ayat 103 dibuka dengan ayat 102. Panggilannya apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Ya-nya disebutkan 361 kali dalam Al-Quran. Memanggil yang dekat, yang menengah, yang jauh. Ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Ayyunya munada menguatkan, haknya tanbih mengingatkan. Alladzina disebutkan sebanyak 1080 kali dalam Al-Quran. Memanggil semua tanpa kecuali. Kata Allah, hei yang menyatakan dirinya sudah beriman, saya enggak peduli laki-laki, perempuan, besar, kecil, profesinya apa, tinggal di mana, merasa dekat, merasa jauh, merasa tengah-tengah, saya panggil kalian semua. Apa panggilannya? Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum. Nah, kapan menjadi muslim? Ayat 103-nya. Wa'tasimu bihablillahi. Kata Allah, jangan terpecah belah. Bersatu semua. Dan persatuan itu ditandai dengan keimanan. Yang paling menarik, untuk menyatukan ini, Allah memberikan kurikulum bahkan dalam ibadah, sehingga semua nyaman bisa merasakan sesuai dengan pilihannya. Contoh, maaf ya. Maaf. Di sini kalau subuh ada yang kunut? Kunut. Ada yang tidak kunut? Ada. Yang kunut betul, yang tidak kunut betul, yang salah yang tidak sholat subuh. Zaman Nabi yang kunut ada? Ada. Yang tidak kunut ada? Ada. Tapi nggak ada yang tidak sholat subuh. Kenapa? Karena ternyata setelah dipelajari dalam fikih, ini saya akan tunjukkan sesuatu yang penting, karena informasi yang saya terima 99,99% penduduk di Sumbawa ini muslim, betul? Betul? Maka saya ingin lihat, nanti saya tanya Pak Kapolres Pak Dandim ini, muslim betulan atau muslim KTP? Kalau muslim betulan nggak akan ribut, muslim betulan nggak akan banyak berselisih. Muslim betulan pasti kompak. Muslim betulan pasti semangat mengaji, semangat belajar. Maka apa yang pertama Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW? Perhatikan, satu manhaj. Apa namanya? Manhaj itu kurikulum kehidupan yang umum. Dan disusun langsung oleh Allah, disampaikan lewat firman-Nya untuk diteruskan, diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, ternyata manhaj itu disesuaikan oleh Allah sesuai dengan kemampuan hambanya. Kalau kita mampu satu cara, maka ditunjukkan satu cara, satu dalil, satu petunjuk, gak ada bedanya. Contoh, kalau kita sholat takbir, apa bacaannya? Allahu Akbar. Pernah dengar ada orang takbir mengucapkan Allahu Rahman ada? Allahu Rahim ada? Satu cara, satu dalil. Allahu Akbar. Tapi kalau manusianya tak sanggup melakukan dengan cara yang sama, dengan cara yang tidak serupa, maka Allah berikan perbedaan dalam penunaiannya supaya semua bisa menunaikan sesuai dengan kemampuannya. Contoh, ada dari segi bacaan. Ada dari segi apa? Quran turun berapa riwayat? Ini ada Ustadz Hasibuan nih, qori luar biasa nih, Masya Allah. Quran turun apakah satu riwayat? Tidak. Quran turun dengan 7 riwayat. Bahkan nanti ada 10 riwayat. Ternyata riwayat ini bukan sekedar cara baca yang beda. Karena di Arab itu sukunya banyak, lisannya berbeda. Ada yang nggak bisa baca A, bisanya saja. A, ana, anta, ente. Ada. Sehingga ketika
turun surat wadduha, ada yang nggak bisa wadduha, bisanya wadduhe. Wadduha, wadduhe, wallaili idza saja, wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, walal akhiratu khairul laka minal ula, wala sawfa yu'tika rabbuka fatardi. Saya baca wadduha, Anda tertawa. Saya di Afrika, saya bacain wadduha. Ada yang ketawa karena dia nggak bisa A, bisanya E. Itu dipaksa-paksa sampai kiamat kurang 2 hari nggak bisa. Terus sekarang wilayah Palestina, wilayah Syria, Libanon itu pakai imalah semua, madrasah. Mungkin Betawi dari sana tuh belajarnya tuh. Turun riwayat pakai Ada yang lebih ekstrim lagi, nggak bisa sin, bisanya sod. Ihdinas siratal mustaqim, riwayat Qalun sin. Ada yang nggak bisa sin, Allah turunkan pakai sod. Muhammad SAW ajarkan pakai sod. Ihdinas siratal mustaqim, sod, hafaz dari Asim. Yang dahsyat, ada yang nggak bisa sin, nggak bisa sod, bisanya zai. Sin, z, sod, z, sin, z, sod, zai. Maka turunlah riwayat nanti menggunakan zai. Ihdinaz siratal mustaqim. Jadi ternyata ketika Allah turunkan, dibimbing sesuai kemampuan kita, bukan untuk berselisih yang benar sin, tidak, yang benar sod, bukan. Di Libya pernah ada 2 ahli Quran, hafal Quran 30 juz, berselisih gara-gara sin dan sod. Yang satu bilang ngaji sama gurunya, riwayat pakai sin, yang benar sin, kata temannya yang benar sod. Akhirnya mereka putuskan datang sama syekh kita yang lebih tinggi. Begitu datang kata syekhnya bijak, ya bunai iqra, ihdinas siratal mustaqim, pakai sod, hasbuk. Ya bunai iqra, kamu baca ihdinas siratal mustaqim, pakai sin, hasbuk. Kalian berdua salah, yang benar ihdinas siratal mustaqim, pakai zai. Syekhnya ingin mengajarkan, kalau kamu walaupun sudah hafal Quran 30 juz, 1 riwayat, kamu hafal Quran dengan 1 riwayat, jangan bertengkar dulu. Mungkin di atas kalian ada yang lebih tinggi, jadikan itu sebagai kemudahan untuk beribadah. Itu poinnya. Jadi kalau kita paham fikih seperti ini, maka kita bisa memilih. Saat kita memilih, itulah pilihan kita, disebut dengan mazhab namanya. Apa namanya? Singkatan dari madzhaba ilaihi, apa yang cenderung untuk dipilih disingkat menjadi mazhab. Contoh, bismillahirrahmanirrahim, hadisnya ada 70, cara bacanya ada 4. 1 jahra, bismillahirrahmanirrahim, jahr. Yang kedua silent, bismillahirrahmanirrahim. Kalau sudah silent, jangan dekatkan kepada mikrofon supaya makmum dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Itu sama aja jahr. Yang ketiga, nggak dibaca sama sekali. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang keempat, riwayat Abu Hurairah di Al-Bukhari, baca rakaat pertama dengan jahr, Bismillahirrahmanirrahim. Rakaat selanjutnya tidak dibaca sama sekali. 70 hadis, 4 cara. Tapi kan kalau kita mau sholat, nggak mungkin praktekkan keempat-empatnya. Besok saya subuh, saya ingin sesuai sunnah, selengkap mungkin. Saya bacakan keempat-empatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak dibaca sama sekali. Kita harus pilih salah satu. Makanya Imam Abu Hanifah, kata Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, saya nggak pilih Bismillahirrahmanirrahim dijaharkan, saya nggak baca. Maka di mazhab Maliki, mazhab Hanafi, alhamdulillahi rabbil alamin. Maka dikenal pilihannya mazhab Hanafi yang dipilih oleh Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i, kalau nggak ada yang pilih jahar, nanti nggak ada yang baca jahar, sementara riwayatnya ada. Maka beliau mempopulerkan yang jahar, bismillahirrahmanirrahim. Pilihan Al-Imam Asy-Syafi'i, mazhab Syafi'i. Imam Ahmad muridnya Imam Syafi'i, yang jahar ada, yang dibaca
kencang ada, yang nggak dibaca ada riwayat satu lagi dibacanya silent, maka beliau pilih yang sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maka dikenal dengan madhab Hambali. Maka ketika dipilih, ini bukan kelompoknya Syafi'i, bukan kelompoknya Ahmad bin Hambal, bukan kelompoknya Maliki, bukan kelompoknya Hanafi. Yang ada adalah semua dari Nabi, tapi dipilih salah satu untuk memudahkan bacaan kita sesuai jalur yang Nabi tunjukkan kepada kita. Jadi jangan disimpulkan kalau ada imam ngimamin di sini tiba-tiba Bismillahirrahmanirrahim jahar. NU nih. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Muhammadiyah. Saya tugas di Saudi 2010, Prof. Tugas pertama menyambut jamaah. Begitu sampai Masjidil Haram salat Isya, yang ngimamin Syekh Sudes. Mazhabnya Hambali, bismillahnya sir. Tiba-tiba membukanya dengan kalimat, dengan bacaan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu komentar makmum samping saya, iki imamnya Muhammadiyah loh. Muhammadiyah cabang Masjidil Haram. Bayangkan. Jadi kalau ini diajarkan sempurna, insya Allah yang NU kompak, Muhammadiyah kompak, NU, Muhammadiyah, Al-Wasliyah, Al-Khairat, duduk semua bangun sumbawa. Dan semua bersaudara. Nasab Al-Khairat Habaib, Wasliyah demikian. Kumpulnya 13 Jumadal Akhirah sama dengan bulan April 1905 di dekat wilayah Tanah Abang namanya, didirikan Jamiatul Khair. 1905 kedatangan seorang syekh besar namanya Syekh Ahmad Surkati. Sur artinya ahli, kati artinya kitab, asalnya di Sudan, tinggal lama di Mekah. Diundang saat datang kemudian ke Nusantara, datang wilayah di Jakarta sekarang ini, maka kumpullah para tokoh-tokoh besar, termasuk dua bersaudara. Di antara saudara itu ada yang bernama Muhammad Darwish. Muhammad Darwish nama asalnya. Nanti punya saudara jauh namanya Kiai Haji Muhammad Hashim bin Ash'ari. Dua-duanya itu saudara jauh, nasabnya nyambung di Sunan Giri. Ya, Kiai Haji Muhammad Hashim bin Ash'ari bin Abdul Wahid bin Abdul Halim, dikenal dengan Pangeran Benawa bin Abdullah bin Abdurrahman, dikenal dengan yang paling menarik nanti nyambung ke Raden Ainul Yakin, ya. Dari Ainul Yakin sebelumnya Jakat Tingkir, anaknya siapa? Anaknya Sunan Giri. Di Sunan Giri ini nasab Kiai Haji Ahmad Dahlan bertemu, diasbatkan. Ya, Muhammad Darwish ngaji dengan Muhammad Hashim Ash'ari di Semarang dengan Kiai Haji Soleh Darat, berangkat kemudian ke Mekah, berguru di guru yang sama Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, pulang ke tanah air ganti nama jadi Ahmad Dahlan bin Kiai Haji Abu Bakar bin Kiai Ilyas bin Kiai Sulaiman bin Demang Jurang Juru Kapindo bin Demang Jurang Juru Sapisan bin Kiai Gerbek 1, Gerbek 2, Gerbek 3 bin siapa? Azmaskan, nyambung di siapa? Maulana Ishak, ayahnya Sunan Giri, nyambung di satu nasab itu. Keturunan siapa? Nanti Ali Zainal Abidin, nyambung ke Al-Husain, adiknya Al-Hasan, anaknya Ali bin Abi Thalib, suami Fatimah Az-Zahra, bintu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Murrah, bin Kilab, bin Ka'ab, bin Ghalib, bin Fihr, bin Malik, bin Nadar, bin Kinanah, bin Khuzaimah, bin Mudrika, bin Ilyas, bin Nizar, bin Mudar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Adli, bin Muqawwam, bin Nahur, bin Ya'rub, bin Yasjub, bin Nabit, bin Ismail alaihissalam, bin Ibrahim alaihissalam, bin Azar atau bin Nahur, bin Abdul bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihissalam bin Mihlail Matushala bin Kinan bin Anwas bin Tis bin Adam alaihissalam. Kiai Haji Ahmad Dahlan melihat ini umat ini nggak berkembang di pendidikan, ngaji kitabnya pakai kitab pegon, dipaksa oleh Belanda nggak mengerti bahasa sendiri, dikembangkan oleh beliau, pendidikan mesti maju, budaya mesti berkembang, rumah sakit mesti didahulukan, fikihnya terapan, budaya, takopi, pendidikan. Muhammadiyah kemudian masuk ke bidang itu 18 November 1912. Kiai Hashim melengkapi, kalau pintar pendidikan, kemudian hasanah keilmuannya kosong, nilai-nilai turasnya kosong, maka dikembangkan ulamanya, Nahdlatul Ulama 31 Januari 1926. Secara hijriahnya nanti 100 tahun, 1 abad insya Allah di tahun ini, 1444. Jadi dari 1344 Hijriah sekarang 1444, 100 tahun Nahdlatul Ulama. Jadi dua-duanya bersaudara, dua-duanya kompak. Ketika yang satu mimpin satu kunut, di belakang tidak kunut mengaminkan. Allahumma hdina fi man hadait. Amin.
Syekh bin Saleh Al-Utsaimin, mufti besar Saudi rahimahullah, dalam fatwanya mengatakan, beliau Hambali, tapi beliau mengatakan kalau ada yang di belakangnya itu makmumnya mendapati imamnya membaca doa kunut, maka aminkan di belakang mengikuti kunutnya. Allahumma hdina fi man hadait, amin. Jangan sampai terjadi Allahumma hdina fi man hadait, bid'ah. Atau yang kedua, imamnya pas tidak baca doa kunut, makmumnya nggak usah sujud sahwi. Kalau kita pelajari ini, mukminnya kompak, fikihnya terbuka, enak kemudian kita belajarnya, maka mudah pesawatnya terbang. Tinggal tenaga dikuatkan, di atasnya lebih tenang. Itu yang bacaan. Masih ada waktu? 2. Gerakan nih. Contoh gerakan. Kalau dari i'tidal sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd. Turun mau sujud, pakai telapak tangan atau lutut dulu? Yang pakai lutut angkat tangan. Lutut. Yang telapak tangan. Nah, sisanya pakai kepala duluan. Tugas ulama di MUI, di Kemenak, di tokoh-tokoh ormas menerangkan yang pakai lutut kenapa, yang pakai telapak tangan kenapa, supaya paham. Sebab saya baru mendarat dari Tripoli, ngajar di Bekasi, suami istri nggak tegur sapa gara-gara lutut dan telapak tangan. Ini nyata Pak Bupati. Suami pulang, Bekasi kan penyangga Jakarta, macet. Nyampe rumah nggak kejar ke masjid. Sholatnya di rumah, kelihatan oleh istri. Allahu Akbar. Begitu turun, rupanya istri ngaji di pengajian A, suami pengajian B. Begitu turun dari i'tidal ke sujud, yang turun lutut duluan. Istri melihat dengan pandangan yang heran. Begitu salam, tanpa muqaddimah. Ini salahnya. Tanpa muqaddimah. Sedangkan suami status pemimpin, ar-rijalu qawwamuna 'alan. Apa ciri khas pemimpin? Ciri khas pemimpin apa? Ciri khas pemimpin tidak ingin dipimpin. Menerima masukan, tidak menerima saran. Ini masuk tanpa muqaddimah mengatakan, papa tadi sholatnya salah. Hah? Di mana salahnya, Mak? Harusnya waktu sujud yang turun telapak tangan dulu, bukan lutut. Pemimpin defense, dipersalahkan langsung. Kata suami, mama yang nggak baca hadisnya. Padahal dua-duanya nggak baca. Itu dari pulang kerja udah penat di pekerjaan, ketemu macet, pulang ke rumah terjadi perbedaan cuma masalah tangan dan lutut, nggak sapaan semalaman, bayangin. Besoknya datang ke kami untuk bertanya, masih senggang kita masih bisa terima ngobrol-ngobrol. Begitu saya jelaskan, kenapa Pak Ibu? Saya bilang, Pak Ibu, yang Bapak pakai lutut itu ada di kitab Sunan Abu Daud, nomor hadis 838. Ini kitabnya, paling kanan sebelah bawah. Rawinya Wa'il bin Hujur. Ibu yang pakai telapak tangan cuman beda 2 nomor, Bu. Nomor hadis 840. Nih paling kiri sebelah atas, rawinya Abu Hurairah. Oh, gitu toh Pak Ustadz. Tapi pertanyaannya begini, kenapa di hadis itu dicontohkan 2 dan redaksinya unik? Idza sajadta fala tasjud kama yabrukul ibil falyadha rukbataika qabla yadaik. Kalau engkau mau sujud, jangan sujud seperti duduknya unta, dahulukan lututmu sebelum telapak tanganmu. Itu riwayat Wa'il yang bin Hujur radhiyallahu taala anhu. Riwayat Abu Hurairah, idza sajadta aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fala tasjud kama yabrukul ba'ir falyadha yadaika qabla rukbataik. Kalau engkau sujud, jangan sujud seperti duduknya unta, dahulukan telapak tanganmu sebelum lututmu. Kalau Anda ngajinya hanya versi terjemah, yang belajar tasrifnya adalah tabayatubu yutuban, fasbakayu fasbiku facebookan, tarjamayu tarjimu terjemahan, itu pasti potensi akan khilaf. Yang benar telapak tangan, yang benar lututnya, mana yang benar di antara itu? Ternyata Allahu Akbar, rahasianya, afala yanzuruna ilal ibili kaifa. Kenapa ibil? Kata Quran, hei, kenapa nggak riset unta? Disebutkan ibil. Untanya Nabi Soleh, hatta naqatallahi wa suq, ya fakadzabuhu
Kenapa nakah? Hatta yalijal jamalu fis samil khiyat. Kenapa jamal? Kenapa ba'ir? Maka saya temukan rahasia itu ketika mengajar di Tripoli. Saya punya komunitas tafsir. Ini bisa ditiru nih di Sumbawa nih. Jadi kami mengeluarkan hewan di Quran untuk diriset. Prakteknya di kebun binatang. Jadi ada kelompok kera, kelompok unta, kelompok gajah, dan beberapa kelompok yang lain. Kenapa Yahudi dikutuk jadi kera? Itu ada hikmahnya nanti. Kenapa bukan tikus? Nanti ada hikmahnya. Saya langsung masuk ke unta saja. Ternyata kalau ibil itu unta umum tanpa tunggangan. Dan ketika diriset, unta itu ternyata, saya tanya dulu nih, unta punya berapa kaki? Baik, saya ulangi, berapa kaki? Salah. Unta punya 2 kaki. Yang depan itu tangannya, yang belakang kakinya. Betul, ini yang bicara pawang unta. Begitu kami tanya, kan unta itu 2 kakinya, 2 tangannya, yang depan itu tangannya, belakang kakinya. Unta itu punya selaput di matanya untuk menahan badai. Jadi kalau sedang badai di padang pasir, unta tinggal nutup pakai kacamata selaputnya, dia lewat begitu aja. Anda mau pakai Lamborghini, Lamborghini, Ferrari, macam-macam, mogok Anda, unta lewat, lihat aja jalan. Unta. Unta punya tembolok bisa menampung air minum di punduknya sampai nggak minum sebulan. Unta. Tapi ibil, unta yang belum punya beban, tangannya depan 2, maaf, kakinya belakang 2. Ba'ir itu unta yang sudah ada beban, biasanya di atasnya barang dagangan, kalau enggak tunggangan. Ternyata tipikalnya beda. Kalau dia tidak punya beban, maka yang dilipat yang pertama itu depannya, tangannya, baru kemudian kaki belakangnya. Kalau dia punya beban karena berat, maka yang dilipat pertama lututnya ke bawah, baru depannya. Maka pahamlah kita hadis Nabi tadi. Wa'il bin Hujur masuk Islam lebih dulu dibandingkan dengan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah masuk Islam 3 tahun sebelum Nabi meninggal. Wa'il di awal Nabi masih sehat, perang Badar ikut, Uhud ikut, lututnya masih sehat. Maka ketika dilihat oleh Wa'il, beliau turun dari i'tidal ke sujud, lutut lebih dulu karena masih sehat. Tapi ketika Abu Hurairah masuk Islam, usia Nabi 60 tahun. 3 tahun sebelum meninggal kurang lebih 63 tahun. Saya tanya, biasanya kalau penyakit-penyakit senior sepuh, yang terserang pertama kali apanya? Lututnya. Makanya di riwayat-riwayat hadis tentang sholat, ketika Nabi semakin sepuh, beliau kadang pakai tongkat, kadang nyender-nyender di samping dinding karena lututnya bermasalah. Itulah yang menyebabkan ketika turun dari i'tidal ke sujud, Abu Hurairah melihat mendahulukan telapak tangan dibanding lutut karena lutut bermasalah. Maka muncullah di ilmu hadis namanya al-jam'u wa taufiq. Gabungkan 2 hadisnya, lihat isyaratnya. Oh, ini kemudahan dari Nabi. Yang punya lutut bermasalah, silahkan gunakan telapak tangan. Jangan menyimpulkan tuanya, karena al-hukmu al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sababi. Bukan karena sebabnya, keumuman lafadznya. Jadi jangan iseng-iseng. Di sini ada anak muda, begitu turun dia i'tidal ke sujud, dia dahulukan telapak tangannya. Anda katakan tua dia. Tidak. Mungkin lututnya bermasalah, dia main bola, dia kena cedera. Yang punya masalah di lutut, gunakan telapak tangannya. Kalau paham begitu, nggak ada yang bid'ah. Yang salah yang pakai kepala duluan tuh. Itu. Jadi ngaji kita perdalam dulu. Jangan sampai di dalamnya kita sibuk saling berpecah belah, kita ingin Sumbawanya maju, kita lupa bahwa perbedaan itu diberikan kepada kita untuk dipelajari supaya memudahkan kita dalam berkehidupan, bukan supaya berselisih dan membangun perpecahan di antara umat manusia. Jelas sampai sini? Yang ketiga, ini yang terakhir. Yang ketiga yang terakhir. Baik, pelan-pelan, lihat sini, fokus. Di Sumbawa ini ada non muslimnya tidak? Ada non muslimnya? Ada non muslimnya? Ada. Saya tadi lewat, saya tanya, di sini apa Pak? Oh ini Ustadz, semakin ke arah barat ini nanti ada saudara kita yang Hindu. Semakin ke timur nanti sampai ke NTT ada saudari kita yang Kristen Nasrani.
Di sini ada etnisnya yang Masya Allah ini Cina, yang ini Arab, yang ini lokal dan sebagainya. Semua menyatu. Nabi saat hijrah ke Yathrib, itu penduduknya muslim semua atau tidak? Tidak. Heterogen. Maka apa yang beliau lakukan? Perhatikan baik-baik. Inilah yang merubah Yathrib kelak menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Ini syiarnya Prof. Din nih. At-Tamaddun Al-Islam ini. Negeri yang berperadaban, yang memberikan warna dan cahaya. Apa yang Nabi lakukan? Perhatikan baik-baik. Nabi mempersatukan semuanya dalam satu kesepakatan visi dan misi serta tujuan membangun satu negeri yang memuliakan dan menyejahterakan untuk keseluruhannya. Maka sekalipun kita duduk tinggal di Sumbawa, kita menyatu dalam konteks keindonesiaan, enggak semuanya muslim. Dudukan dengan satu tujuan yang sama, cita-cita yang sama, jaga yang prinsip toleransinya. Toleransi yang prinsip itu adalah saling membiarkan, menunaikan dengan kelapangan tanpa mengganggu, bukan ikut-ikutan. Contoh di akidah misalnya, maaf, yang muslim silahkan sholat di masjid, adzan di masjid. Yang Kristen silahkan ibadah di gereja, jangan yang muslim adzan di gereja, nggak nyambung. Sholawatannya silahkan di masjid, tapi toleransi kehidupan sosialnya disepakati. Ada yang sakit, jangan lihat apakah muslim atau non muslim, jenguk. Pernah dengar hadis ini? Siapa yang masak makanan baunya sampai ke tetangga, maka bagilah tetangga itu walaupun cuma kuahnya. Masya Allah, hafal bagian akhirnya. Jadi Anda masak sop Sumbawa yang terkenal enaknya itu, kemudian ada kuahnya, Anda makan kambingnya, Anda bagi kuahnya ke tetangga. Tetangga tanya, kenapa Pak Bupati saya dikasih kuahnya saja? Hadis Nabi. Memahaminya bukan begitu. Nabi itu jauh sekali berpikirnya. Walaupun Anda masak kuah, jangan salah persepsi ke tetangga. Sekarang bumbu banyak. Bumbu opor ada, opor ayam, rendang ada. Tapi opor tuh bumbunya isinya tempe. Jangan sampai bumbu opor ayam isi tempe, nyebar bau ke tetangga. Dikira Anda masak opor ayam, ternyata tempe. Bagi. Sekarang musimnya musim share tuh. Hati-hati yang bikin status, yang punya rumah makan tuh ya. Tapi pertanyaan saya bukan itu. Pertanyaan saya, apakah hadis itu mengatakan kalau tetangga Anda muslim saja? Ada begitu? Tidak. Hadisnya universal. Mungkin tetangga Anda itu non muslim, kanan Anda Hindu, kiri Anda ada yang Kristen. Anda masak makanan, baunya nyampe, bagi. Jangan dilewatin. Yang muslim dikirimin, yang Hindu, yang Kristen nggak dikasih. Dia tanya, kayaknya enak ya opornya. Emang enak sih, cuman sayang Anda kafir. Gak begitu. Bagi. Bagus kan? Cobain enak tidak enak. Berikan porsi yang cukup layak. Ketok. Sampaikan. Begitu menyampaikan, Pak terima kasih Bapak baik sekali. Katakan, bukan baik, Islam yang mengajarkan saya untuk berbagi. Itu. Besok dia mengembalikan panci, dia sudah kenal assalamualaikum, assalamualaikum katanya. Udah tahu tuh. Terima kasih Pak, enak sekali. Cuman saya mau tanya aja, hari ini Islam mengajarkan berbagi lagi tidak? Udah kenal tuh kalimat kebaikan. Coba saya tes hadis yang lain. Kalau Anda punya tanaman tumbuh, buahnya sampai ke tempat tetangga, itu milik siapa buahnya? Milik bersama. Awas tuh, ayo ulama kita tuh, milik bersama, hakun mustarak itu. Jangan sampai tetangga Anda cuma ngelihat buahnya, kedapatan sampahnya, yang nikmati buahnya Anda. Sebelum buahnya menguning, maka sampaikan kepada tetangga, maaf Pak, Ibu, ini pohon mangga. Iya tahu, punya Bapak kan? Iya betul. Tapi buahnya kebagian Ibu. Nanti kalau sudah Ibu pengen, gak usah minta saya, ambil aja, itu hak Ibu juga. Ketentuan dari mana itu? Nabi Muhammad mengajarkan supaya ibu yang mendapati bagiannya jangan sampai mendapatkan sampahnya saja. Kenalkan Nabi Muhammad. Oh begitu Pak hukumnya? Iya, indah ya, Masya Allah. Cuman sialnya besoknya ayam kita main ke tempat dia. Dan dia belum tahu hukum ayam beda sama tanaman. Maghribnya dikirimi kita opor ayam.
Insyaallah. Jadi saya berharap insyaallah 64 tahun Sumbawa rukun, insyaallah maju, iman dan takwa soleh insyaallah, kompak ya. Dan saya tutup dengan hadis Nabi di hadis Muslim jilid pertama syarah Sahih Muslim Imam An-Nawawi, dari 9 jilid pertama hadis nomor 11 sampai 12 paling kanan di pertengahan. Haddatsana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kama qala sayati alaikum zamanun aw unasun, akan tiba satu masa kalian akan dapati beragam manusia orang-orang, di antara mereka yuhadditsunakum bima lam tasma'uhu aw wa la yasma'unahu aba'ukum, kalian akan dengar mereka memberikan ceramah, pengajian atau bahkan doktrin yang kata Nabi kalian dengarnya aneh. Jangankan kalian, orang-orang dulu pun kalau dengar itu akan ikutan aneh juga. Jadi Abu Jahal Abu Jahalnya itu kalau dengar kata-kata demikian ikutan aneh juga. Kok bisa ya? Kata Nabi, iyyakum wa iyyahum, waspadalah. Contoh, saya agak cepat. Kenal Abu Jahal? Ayo kenal. Abu Jahal dan beberapa gengnya itu datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagian utusan satu malam, menyampaikan begini kurang lebih, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikhtalafna, kita memang beda, tapi jangan sampai perbedaan ini menjadikan kita berselisih. Udah gini aja, maaf, malam ini kami nyembah Tuhan kamu, besok-besok kamu nyembah Tuhan kita gantian aja katanya. Maka turunlah satu ayat, bahkan satu surah yang itu menjadi legasi tertinggi toleransi dalam berakidah. Qul ya ayyuhal la a'budu ma, sampai ujungnya lakum dinukum. Tuh, untukmu agamamu, untukku silahkan yakini apa yang Anda yakini, kami mengerjakan apa yang kami yakini, jangan saling mengganggu. Kalau ingin kenal silahkan tanya, kami terangkan, kita saling menghormati, toleransi tertinggi. Tapi Abu Jahalnya dia mengatakan kita memang beda, tahu perbedaan. Orang sekarang ada yang mengatakan semua agama sama, menuju Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda. Abu Jahalnya tidak pernah mengatakan itu. Makanya kata Nabi, hati-hati, nanti semakin maju berkembang semakin banyak yang aneh-aneh. Dan diantara yang paling aneh puncaknya hadis Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Saya tutup, atadrunal muflis, kata Nabi, tahukah kalian orang yang bangkrut di hari kiamat? Qalu, sahabat berkata, al muflisu minna ya Rasulullah, al muflisu fina ma la dirham lahu wa la mata'. Menurut kami yang tak punya uang sesen pun, tak ada aset sedikit pun. Perhatikan, secara ekonomi rogis. Tapi kata Nabi, al-muflisu min ummati, ada orang akan bangkrut di akhirat, dia mengaku umatku. Nabi tidak mengatakan umatnya Musa, umatnya Isa, umatku, ngaku umatnya Rasulullah. Ya'ti yaumal qiyamati bisolatin, dia datang di hari kiamat dengan bekal-bekal pahala solat yang banyak dia kerjakan di dunia. Nakirah itu banyak, disolatin, rajin solat, meningkat solatnya. Wasyamin, rajin puasa, wazakatin, sebagian bahkan senang zakat, sedekah. Cuman sayang, wayati qad syatama hadza, anehnya di umat ini, di masa ini, dia rajin sholat, saat yang bersamaan rajin mencaci. Wa qadhafa hadza, senang menuduh. Wa daraba hadza, senangnya berselisih. Wa akala mala hadza, senang mengambil hak orang lain. Kelihatan sholat tapi korupsi juga, kelihatan sholat tapi menipu juga. Puncaknya, wasafaka dama hadza, ada yang akan merekayasa pertumpahan darah dan menyebutkan nama Allah di dalamnya. Allahu Akbar, tembak. Allahu Akbar, bom. Hati-hati. Dan membawa nama Islam, membawa nama Allah. Hati-hati. Awas ya, kalau ada yang doktrin-doktrin begitu, hati-hati tuh. Kata Nabi, iyyakum wa iyyahum, tinggalkan. Waspadalah, itu bahaya. Saya izin Pak Kapolres ya, Prof, ini saya waktu di Lampung dulu, kejadian bom di Jalan Tamrin tuh meledak, duar. Saya di Lampung. Itu pertanyaan jemaah dalam sesi tanya jawab,
polos sekali bertanya, tapi penting. Ustadz, apakah bom di Jalan Tamrin termasuk jihad fisabilillah? Saya bilang, Pak, sependek pengetahuan saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin. Tapi yang Nabi ingatkan, Nabi peringatkan jauh-jauh hari itu akan terjadi itu. Kalau disebut lafadznya umum, itu berpotensi terjadi di beberapa masa. Hati-hati, kalau ada yang begitu, dia sholat, senang berselisih, sholat, senang berkelahi, tu'khadhu hadha min hasanati wa hadha min hasanati. Diambil pahala sholatnya, diberikan kepada orang yang dituduhnya itu. Diambil pahala zakatnya, diberikan kepada orang yang difitnahnya itu. Diambil pahala puasanya, diberikan pada orang dizalimi itu, ditransfer otomatis. Fa in faniyat hasanatuhu, kalau habis kebaikannya, maka diambil dosa orang dizalimi itu, ditimpakan kepadanya, faturiha finnar. Maka kita bermohon kepada Allah, kita akhiri dengan doa, mudah-mudahan insyaallah Sumbawa pada khususnya, NTB dan Indonesia pada umumnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, pemimpin-pemimpinnya dibimbing mendapatkan hidayah supaya mereka memahami bahwa di akhirat akan dihisab, sehingga insyaallah membuat kebijakan yang benar. Ulamanya dijaga, diikhlaskan, umatnya kompak dan dijadikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Nahmaduka tamamal hamdi kama 'allamtana an nahmadak wa nashkuruka syukran kama 'allamtana an nashkurak. Antal muqaddim wa antal muakhir biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. اللهم نشتاق فنصلي على حبيبك الكريم رسولك المصطفى الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي كل مقام ذنبا إلا غفرته. Ya Allah, jika ada satu pun hambamu berada di area masjid ini atau sekitaran tempat ini datang membawa dosa, jangan biarkan ia pulang kecuali Engkau telah ampuni seluruh dosa-dosanya. Wala hamman illa farajtah. Jika ada di antara kami yang tengah merasakan kegelisahan datang ke tempat ini, jangan biarkan ia pulang kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Wala asiran illa yassartah. Jika ada yang tengah mengalami kesulitan dalam pekerjaannya, kehidupan keluarganya, kehidupan sosialnya, maka mohon ya Allah, dengan keikhlasannya datang pada malam hari ini, mudahkan, ringankan, hilangkan kesulitannya. Allahumma wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati fiha laka ridhan wa fiha lana as-salah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Ya Allah, setiap kami yang datang tentu membawa hajat yang tersembunyi, yang berbeda satu dengan yang lainnya. Maka mohon dengan keikhlasan amalan mereka ya Allah, dan dengan kuasa-Mu kabulkan doa-doa mereka yang mungkin tidak terucap di malam hari ini namun tersembunyi dalam jiwa mereka. Allahumma ij'al Sumbawa ya Allah qaryatan taradaha wa tuhibbaha. Ya Allah, jadikan Sumbawa ini kabupaten yang Kau ridai, kabupaten yang Kau cintai, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, termasuk dalam lingkup negara Kesatuan Republik Indonesia yang Kau ridai, Engkau berkahi, Engkau jadikan sebagai inspirasi dalam kehidupan global saat ini. Allahumma ya arhamar rahimin, ishtaqna bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah la tudayyi fursatan lana linalqa ya Allah wa natalaqi ala rasulikal mustafa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaumil qiyamah. Ya Allah, kami merindukan perjumpaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mohon kelak saat kami berpulang jangan hilangkan kesempatan untuk bersua dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faj'al ya Allah qulubana muwahhadah, alif baina qulubina liwahidaka ya arhamar rahimin wa jannibna minat tafruqah. Karena itu mohon ya Allah, lembutkan hati-hati kami untuk bersatu dalam kebaikan, mengikuti teladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi perpecahan di antara kami. Allahumma ya arhamar rahimin, Allahumma hdi umara'ana liyakunu udala, Allahumma altaf qulubahum ya Allah liyuqarribu ilaika ya arhamar rahimin zulfa. Ya Allah, lembutkan hati para pemimpin kami, bimbing mereka ya Allah untuk melahirkan kebijakan yang berkeadilan. Ingatkan mereka ya Allah bahwa mereka akan dihisab di hari kiamat dengan segala pertanggungjawaban. Maka ringankan hisab mereka dan sayangi mereka ya arhamar rahimin. Wahfadz ulama'ana waj'u mukhlasin lakad-din, dan mohon jaga para ulama kami ya arhamar rahimin. Jadikan mereka orang-orang yang lulus dan ikhlas dalam berdakwah menegakkan kalimat-Mu ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على حبيبك الكريم رسولك المصطفى الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.